Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali di pertemuan keempat. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan produksi. Nah, hari ini ya Bapak akan menjelaskan tentang tabungan, investasi, dan sistem keuangan. Nah, lanjut saja. Jadi untuk bahasan makroekonomi terkait dengan investasi ini, yaitu bahasanya adalah terkait dengan barang modal. Ya, karena yang pertama kalau barang modal itu biasanya kita bicara tentang pembelian peralatan, ya, mesin, ya, kemudian pembangunan pabrik, ya, gedung dan lain-lain, ya, bisa dari aset tetapnya maupun aset lancarnya secara investasi. Nah, di mana hal itu adalah sebuah sumber dana bagi perusahaan ke depannya. Nah, oke. Nah, secara sistem keuangan sendiri, ada kelompok institusi atau lembaga keuangan dalam perekonomian kita ini yang membantu untuk mempertemukan dan mencocokkan antara tabungan dan investasi. Di mana kalau kita bicara tabungan sendiri adalah pada sisi penabungnya, yang berarti itu adalah terdapat penawaran uang bagi seorang penabung. Nah, kemudian yang diharapkan adalah apa? Yang diharapkan adalah perolehan kembali dananya dan perolehan bunga simpanannya. Nah, jadi kalau biasanya kita menabung kan ada bunga deposito, ya. Kemudian saat kita menaruh investasi sebuah saham, ya, ada kita pengembalian secara dividen. Nah, jadi seperti itu. Kemudian investasi itu apa? Ya, kalau dari segi sistem keuangan dan secara makro itu dari segi peminjamnya. Jadi peminjam yang berarti adalah permintaan uang. Ya, kalau tadi kita bicara tentang penawaran uang bagi seseorang, ya, kalau investasi itu bagi permintaan uangnya, yang dimana nanti memunculkan kewajiban untuk dilunasi pinjaman dan pembayaran bunga pinjamannya. Nah, jadi bagi investasi ini otomatis adalah orang yang membutuhkan dana. Dari dana yang sudah dipinjam itu otomatis akan digunakan, ya, untuk memenuhi bisnisnya, untuk mengoperasikan perusahaannya. Ya, dari pinjaman tersebut nanti ada kewajiban-kewajiban yang nantinya harus dilunasi, ya, berupa bunga pinjaman. Nah, kaitannya dengan lembaga keuangan, ya, itu dibagi menjadi dua. Nah, di mana ada pasar keuangan, ya, dan lembaga perantara keuangan. Untuk yang pasar keuangan sendiri atau biasa dibilang dengan financial market, ya, itu adalah lembaga di mana tempat orang yang ingin menyimpan, ya, dapat secara langsung menyediakan dana kepada orang yang ingin meminjam secara langsung. Ingat, bahasan secara langsung ini ya perlu ditekankan. Ya, jadi pasar keuangan itu juga dibagi menjadi dua. Ada pasar saham dan pasar obligasi. Pasar saham itu apa, Pak? Ya, pasar saham itu adalah hak atas kepemilikan sebagian dalam suatu perusahaan, keuntungan berupa dividen. Ya, jadi mungkin banyak di antara kita yang saat ini perkenalkan bahwasanya pasar saham itu sangat dinamis. Ya, dalam arti pergerakannya itu susah diprediksi. Nah, dalam bahasan ilmu investasi itu semua bisa dianalisis. Ya. Nah, dan pengembaliannya adalah berupa dividen. Yang kedua adalah pasar obligasi atau bond. Nah, pasar obligasi di sini berupa surat hutang. Jadi keuntungannya berupa yield atau kupon. Jadi beda dengan pasar saham yang kita membeli beberapa lembar saham, ya. Kalau pasar obligasi itu kita membeli surat hutang perusahaan. Ya. Jadi berupa surat. Ya, bukan berupa kupon ataupun lembaran saham. Ya. Jadi pasar obligasi ini lebih keuntungannya adalah berupa yield, ya, yield atau kupon, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah terkait sama lembaga keuangan tadi, lembaga perantara keuangan atau financial intermediaries. Nah, di mana lembaga keuangan ini tempatnya itu untuk menyimpan dan tidak langsung menyediakan dana bagi peminjam. Beda dengan tadi pasar keuangan di mana langsung mempertemukan dan menyediakan secara langsung. Sedangkan untuk lembaga perantara keuangan ini, ya, tidak langsung. Lembaga perantara keuangan ini dibagi menjadi dua juga. Ya, yang pertama adalah bank dan reksadana. Saya rasa kita semua sudah tahu fungsi bank itu apa. Jadi kalau bank itu kan tempatnya orang menyimpan uang, ya, berupa tabungan. Kemudian ada orang yang meminjam uang, ya, untuk
berinvestasi, ya. Kemudian ada agunannya juga, ada jaminannya dalam peminjaman tersebut, ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk melakukan peminjaman. Yang kedua adalah reksadana atau mutual fund. Nah, di mana reksadana ini adalah sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, ya, pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan nantinya mendapatkan izin dari Bapepam. Ya, kalau sekarang kita kenal OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Dan reksadana ini upayanya untuk diverifikasi produk. Ya, jadi sebagai gambaran, contoh ya, kita tidak punya kemampuan dalam menganalisis saham yang akan kita beli. Mudah saja kita datang ke reksadana, ya, kemudian kita bertemu dengan manajer investasi. Kemudian nanti dari manajer investasi itu akan menawarkan mana sih saham-saham yang sekiranya prospek ke depannya untuk kita beli dan dikumpulkan menjadi satu portofolio. Setelah dijadikan satu portofolio, itu akan diverifikasi dan akan dioperasionalkan, akan dijalankan, ya, akan dimainkan oleh si manajer investasi. Yang nantinya akan pasti ada beberapa deal, ya, beberapa persetujuan antara kita sebagai pemilik dana dan juga manajer investasi terkait dengan perolehan dari portofolio yang sudah bersama-sama kita buat. Ya, otomatis manajer investasi akan mendapatkan keuntungan juga dalam bentuk persentase dari return yang diperoleh. Berkaitan dengan tabungan dan investasi ini, ya, itu merupakan faktor penentu yang penting dari pertumbuhan jangka panjang untuk PDB dan standar hidup. Jadi, kemarin kita sudah bicara tentang indeks harga konsumen dan deflator PDB, ya, itu semua berbicara tentang antara konsumsi dan produksi. Sedangkan kalau kita bicara tabungan dan investasi, itu lebih ke pendapatan jangka panjang dan juga standar hidup. Di mana kalau kita bicara tentang rumus, ya, dari segi pengeluaran, secara rumus, kalau kita ingin membahas tentang perekonomian tertutup, itu kita hanya membahas terkait dengan konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Karena berkaitan dengan kebijakan dalam negeri. Nah, sedangkan untuk perekonomian terbuka, itu ditambah nih dengan ekspor dan impor. Kemudian hubungan antara tabungan dan investasinya di mana, Pak? Dalam rumusan ini untuk pengeluaran total, ya, konsumsi dan belanja pemerintah di kedua sisi itu harus dikurangi. Jadi pendapatan dikurangi konsumsi, kurangi belanja pemerintah itu sama dengan investasi. Ya, jadi pendapatan dikurangi dengan konsumsi, ya, dikurangi dengan belanja pemerintah itu sama dengan investasi. Nah, itu kalau kita bicara tentang investasinya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang tabungannya sendiri, ya, kita lebih ke tabungan private saving atau tabungan swasta yang membahas tentang makro ini. Ya, di mana dari sisi jumlah penghasilan yang dimiliki itu setelah membayar pajak dan membayar konsumsinya, sehingga persamaannya itu dapat diartikan bahwasanya saving, ya, atau tabungan itu sama dengan pendapatan kurangi tax dikurangi dengan konsumsi. Ya, jadi kalau untuk mengetahui secara rumus dari segi pengeluaran kaitannya dengan tabungan, ya, kita harus mengurangi pendapatan dikurangi dengan pajak dikurangi dengan konsumsi. Itu baru saving yang sebenarnya. Maka dari itu untuk tabungan publik atau public saving ini biasanya sisa pemasukan pajak yang dimiliki pemerintah setelah membayar belanja itu juga dimasukkan, ya. Jadi nggak cuma tentang konsumsi masyarakat dan juga teks saja, tapi kita juga bicara tentang belanja pemerintah. Ya, di mana teks itu juga mengurangi belanja pemerintah. Ya, jadi kalau bahasanya teks itu lebih besar dari belanja pemerintah, itu adalah surplus anggaran. Ya, jadi pajak yang terkumpul, ya, itu lebih besar dari belanja pemerintah. Ya, itu namanya surplus anggaran. Sedangkan kalau teks lebih kecil dari belanja pemerintah, itu defisit anggaran. Sedangkan kalau teks sama dengan belanja pemerintah, itulah anggaran seimbang. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui tabungan nasional, tadi kan kita mengetahui tabungan secara rumah tangga, jadi kalau mengetahui tabungan secara nasionalnya adalah penjumlahan antara tabungan swasta dan tabungan publiknya. Ya, jadi kalau kita gabungkan, ya, untuk mengetahui saving yang sebenarnya, ya, atau tabungan sebenarnya adalah, ya, tadi pendapatan kurangi teks, kurangi konsumsi, ditambah teks, kurangi belanja pemerintah. Kita kembali pada pasar dana pinjaman. Nah, jadi pasar dana pinjaman ini
tempat di mana ya orang-orang yang ingin menyimpan atau masuk dana, sedangkan orang-orang yang ingin meminjam uang untuk investasi meminta dana. Sama halnya seperti sebuah fungsi pasar ya. Ada orang yang menjual dan ada orang yang membeli. Tapi di sini juga memunculkan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Apa itu tabungan dalam arti umumnya dalam pasar dana pinjam ini adalah sebuah sumber penawaran dana pinjaman. Sedangkan investasi itu adalah sumber permintaan dana pinjaman. Kembali pada kebijakan pemerintah ya, itu selalu menjadi faktor yang juga menjadikan penentu dalam mempengaruhi tabungan dan investasi dalam perekonomian suatu negara ya. Jadi ada beberapa kebijakan pemerintah yang biasanya dilakukan ya, salah satunya adalah insentif untuk menabung. Nah, jadi insentif untuk menabung ini adalah adanya penurunan pajak ya. Nah, di mana akan meningkatkan penawaran dana pinjaman dan konsumsi itu turun untuk menstabilkan, maka suku bunga diturunkan sehingga mengakibatkan permintaan dana pinjaman meningkat. Jadi sebagai contoh ya, kalau kebijakan perpajakan yang mempermudah dalam pelaporan saja ya, bagi perusahaan itu akan meningkatkan penawaran dana pinjaman bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pinjaman ke bank. Kemudian jika suku bunganya juga diturunkan ya, itu juga akan meningkatkan investasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah adanya reformasi UU pajak mendorong dilakukannya penyimpanan yang lebih besar, ya hasilnya adalah suku bunga yang lebih rendah dan investasi yang lebih besar. Nah, jadi harus ada reformasi terkait dengan undang-undang pajak, ya, untuk mendorong penyimpanan yang lebih besar, ya, dengan memudahkan untuk pelaporannya juga, ya. Jadi suku bunganya juga dibuat lebih rendah agar investasi juga lebih besar. Nah, kebijakan kedua adalah insentif untuk melakukan investasi. Nah, banyak sebagian besar dari kita ya yang terkadang juga menyampingkan pembelajaran terkait dengan investasi ini dalam mengelola keuangan secara pribadi. Nah, selain untuk dikonsumsi, kita juga harus bisa menabung pendapatan kita dan juga menyisihkannya untuk berinvestasi. Jadi, kaitannya dengan insentif untuk melakukan investasi ini, reformasi UU pajak itu juga nantinya harus mendorong investasi yang lebih besar. Ya, hasilnya adalah suku bunga yang lebih tinggi dan tabungan yang lebih besar. Itu tujuannya untuk reformasi undang-undang perpajakan. Yang ketiga adalah defisit dan surplus anggaran pemerintah. Kalau kita bicara defisit tadi ya, itu menyebabkan tabungan nasional itu berkurang. Ya, sehingga penawaran dana pinjaman itu akan berkurang juga. Nah, untuk menstabilkannya, maka suku bunga itu harus dinaikkan sehingga tabungan meningkat dan investasi menurun. Jadi, ketika pemerintah itu mengurangi tabungan nasional, ya dengan menjalankan defisit anggaran, jadi ketika pemerintah itu meminjam uang untuk mendanai defisit anggaran dengan mendesak masyarakat dan perusahaan yang akan meminjam uang untuk membayar investasi pemerintah, itu suku bunga akan naik, ya sedangkan investasi nantinya akan turun. Kalau kita bicara tentang defisit, berarti ada kekeliruan ya dalam mengatur tingkat suku bunga pinjaman dan juga undang-undang terkait perpajakan. Dampak besarnya adalah ekonomi kita juga sedang dalam tidak baik-baik saja. Ya, kalau ada surplus anggaran berarti secara kebijakan itu mendukung ya. Kemudian masyarakat juga kooperatif, ya perusahaan menjadi pihak yang menjembatani antara kegiatan dan juga pasar ya. Jadi masyarakat ya dijembatani oleh pasar, dijembatani oleh perusahaan, kemudian kebijakan pemerintah, ya akhirnya menyebabkan surplus anggaran yang lebih baik. Jadi hari ini Bapak rasa hanya sampai di sini ya untuk bahasan pertemuan keempat. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak ingin kalian sebelum kita bertemu minta tolong untuk dibuka e-learningnya, kemudian dikerjakan ya tugas-tugas yang sudah Bapak kirim untuk pertemuan 4 ini. Ya, ada beberapa case ya di situ yang harus kalian diskusikan dengan teman ya atau kelompoknya nanti, kemudian dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kita ketemu minggu depan, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.